Apa itu digital marketing? Sederhananya, digital marketing mengacu pada pendekatan pemasaran yang menggunakan internet dan perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan komputer untuk terhubung dengan audiens yang tepat atau calon pelanggan, melalui saluran digital seperti media sosial, email, pesan teks, GIF, e-book, mesin telusur, dan sebagainya. Digital marketing adalah payung luas yang mencakup berbagai teknik pemasaran, termasuk optimisasi mesin pencari atau SEO, pemasaran mesin pencari atau SEM, pemasaran media sosial, pemasaran konten, email marketing, pemasaran influencer, pemasaran afiliasi, dan iklan PPC. Mengapa digital marketing? Tidak seperti metode pemasaran tradisional yang terutama bergantung pada teknik fisik pemasaran, misalnya, iklan cetak, selebaran, papan reklame, dan lain sebagainya. Digital marketing dapat terjadi kapan saja, di mana saja melalui platform online. Karena sebagian besar populasi global sudah memiliki akses ke internet dan memiliki ponsel cerdas. Melalui digital marketing, kamu dapat terhubung dengan target audiens kamu di belahan dunia manapun dan kapanpun. Kehadiran media sosial semakin membuat pengusaha dan organisasi tidak mungkin mengabaikan digital marketing. Dua manfaat terpenting dari digital marketing adalah kesadaran merek dan retensi pelanggan. Tidak heran mengapa semakin banyak merek yang mengadopsi strategi digital marketing. Sementara perusahaan mapan sedang membangun situs web resmi untuk mewakili merek mereka, usaha kecil dan pemula sering memulai dari yang kecil melalui saluran media sosial. Mari kita pelajari beberapa fakta tentang digital marketing yang perlu kamu ketahui. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kamu tidak dapat mengabaikan digital marketing lagi. 1. Ini memungkinkan kamu untuk berinteraksi dengan pelanggan potensial kamu dan memahami kebutuhan dan preferensi mereka yang sebenarnya. 2. Ini memungkinkan kamu untuk membangun hubungan pribadi dengan audiens target kamu, sehingga meningkatkan loyalitas merek. 3. Ini memungkinkan kamu menyesuaikan upaya pemasaran kamu agar sesuai dengan kebutuhan spesifik segmen pelanggan individu atau buyer persona. 4. Ini memungkinkan kamu untuk melacak dan memantau KPI vital untuk mengukur kesuksesan kamu secara keseluruhan. 5. Ini lebih hemat biaya daripada teknik pemasaran tradisional. 6. Ini adalah alat yang sempurna untuk usaha kecil karena membantu menyamakan kedudukan. 7. Ini melengkapi kamu dengan kekuatan untuk memperluas ke pasar global. Karena digital marketing menawarkan banyak strategi dan pendekatan untuk pemasaran, ada banyak ruang untuk kreativitas dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan unik bisnis dan pelanggan kamu. Bagaimana digital marketing membantu bisnis? Saat ini, peran digital marketing untuk bisnis telah mendapatkan keunggulan baru dalam industri ini. Apapun industri kamu memerlukan digital marketing untuk menumbuhkan dan memperluas bisnis kamu. Hal terbaik tentang digital marketing adalah selain memperluas basis pelanggan kamu, ini memungkinkan kamu mencapai sasaran dan terhubung dengan orang yang tepat. Oleh karena itu, upaya pemasaran kamu selalu lebih terarah, menjamin tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Selanjutnya, digital marketing adalah semua untuk personalisasi yang tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan tetapi juga meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek kamu. Dengan teknik dan upaya digital marketing yang tepat, kamu dapat menciptakan branding yang handal, terlepas dari ukuran bisnis kamu. Perusahaan B2B. Apa itu digital marketing untuk perusahaan B2B? Perusahaan B2B atau business to business menuntut rencana pemasaran yang unik dan dirancang dengan baik. Seperti namanya, pemasaran B2B adalah tentang memasarkan produk atau layanan merek ke bisnis atau organisasi lain. Karena perusahaan B2B tidak lagi dibebaskan dari digital marketing, sudah saatnya pemasar B2B berinvestasi dalam alat dan teknik digital marketing yang tepat. Sambil memikirkan strategi digital marketing untuk pemasaran B2B, wajar jika langsung menuju teknik pemasaran langsung. Berikut adalah 8 strategi digital marketing untuk perusahaan B2B yang dapat kamu gunakan untuk meningkatkan kesadaran dan eksposur merek kamu. 1. Mengadopsi pendekatan penelitian dan penargetan demografis.
2. Buat situs web yang menarik dan informatif. 3. Investasikan waktu kamu dalam SEO, baik SEO on-site maupun off-site. 4. Investasikan waktu kamu dalam penelitian dan tinjauan klien. 5. Manfaatkan kekuatan pemasaran rujukan. 6. Segmentasikan kampanye PPC. 7. Buat iklan video yang menarik bersama dengan konten digital berkualitas. 8. Memanfaatkan saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Perusahaan B2C. Apa itu digital marketing untuk perusahaan B2C? Ketika datang ke pemasaran B2C atau business to customer, perusahaan berusaha untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan potensial mereka dan mempromosikan produk atau layanan mereka kepada mereka. Tujuan pemasaran B2C adalah untuk merancang dan membangun strategi yang bijaksana dan menggugah yang dapat secara efektif menyampaikan nilai merek kepada pelanggan sasarannya. Lebih banyak perusahaan B2C yang beralih ke digital marketing karena menjanjikan untuk menawarkan eksposur tak terbatas di pasar nasional dan internasional. Selain itu, digital marketing membantu perusahaan B2C untuk membuat kampanye pemasaran yang sukses dengan biaya yang jauh lebih murah daripada teknik pemasaran konvensional. Tidak seperti pemasaran konvensional yang sangat bergantung pada elemen fisik, digital marketing hampir tidak melibatkan elemen fisik apapun. Mengurangi biaya, pasti mengarah pada peningkatan margin keuntungan. Jika kamu berpikir tentang strategi digital marketing untuk B2C, lihat poin-poin berikut. Berikut adalah 7 strategi digital marketing untuk perusahaan B2C yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi. 1. Gali lebih dalam ke profil pelanggan kamu. 2. Dorong keterlibatan merek pelanggan melalui kontes atau kuis. 3. Arahkan lalu lintas ke situs web kamu melalui teknik SEO. 4. Tawarkan kartu hadiah atau poin loyalitas kepada pelanggan dari waktu ke waktu. 5. Buat pengikut merek yang kuat di platform media sosial. 6. Gunakan email marketing sepenuhnya untuk menjangkau pelanggan kamu yang sudah ada dan potensial. 7. Terhubung dengan influencer untuk membangun kepercayaan dan memanfaatkan jaringan tutorial digital marketing, daftar saluran digital marketing. Nah, setelah kita membahas panjang lebar tentang apa itu digital marketing, sekarang saatnya kita menyelami pembahasan mengenai jenis-jenis saluran atau tekniknya. Kami telah menyoroti 7 jenis saluran ini. 1. Pemasaran berbayar atau SEM. SEM atau Search Engine Marketing dalam digital marketing adalah bentuk pemasaran berbayar. Proses pemasaran mesin pencari adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan bisnis kamu dan mempromosikan produk atau layanan kamu di pasar yang kompetitif. Bagaimana cara kerja iklan PPC? SEM mengacu pada teknik pemasaran yang memanfaatkan kekuatan iklan berbayar bersama dengan alat lain untuk meningkatkan visibilitas situs web di halaman hasil mesin pencari. Iklan berbayar ini dikenal sebagai iklan pay-per-click yang biasanya datang dalam berbagai bentuk. Sementara beberapa iklan PPC mungkin merupakan iklan berbasis teks sederhana, yang lain mungkin memilih pendekatan yang lebih visual, seperti iklan cantuman produk. Jadi, pada dasarnya cara kerja PPC ini adalah pengiklan menawar kata kunci yang kemungkinan besar akan dicari pengguna di platform seperti Google dan Bing sambil mencari produk atau layanan tertentu, sehingga memungkinkan pengiklan untuk menampilkan iklan mereka di samping hasil pencarian. Berbagai jenis kampanye. Istilah kampanye SEM mengacu pada metode periklanan yang dirancang untuk menghasilkan iklan di mesin pencari untuk membantu situs web mendapatkan peringkat teratas di halaman hasil mesin pencari. Strategi kampanye SEM yang solid sangat penting untuk perjalanan membangun merek online kamu. Strategi kampanye SEM yang paling efektif meliputi 1. Iklan pencarian. Ini adalah teknik di mana iklan bergambar muncul di halaman mesin pencari ketika kamu memasukkan kata kunci tertentu dan permintaan pencarian untuk mencari produk atau layanan. 2. Iklan bergambar. Iklan bergambar adalah bentuk iklan yang biasanya ditempatkan di situs pihak ketiga yang relevan menggunakan teks, logo, animasi, video, foto, atau grafik lain untuk menggambarkan pesan komersial.
3. Iklan media sosial. Ini adalah bentuk iklan yang menggunakan iklan berbayar untuk menarik target audiens menggunakan saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. 4. Remarketing. Remarketing adalah praktik menampilkan iklan bertarget kepada pengguna yang telah mengunjungi situs web kamu atau berinteraksi dengannya dalam beberapa cara. 5. Remarketing berurutan. Ini adalah bentuk remarketing berbasis cerita di mana kamu tidak hanya menargetkan pengguna yang pernah mengunjungi situs kamu, tetapi kamu melakukannya dengan membuat kampanye jangka panjang dengan konten dinamis seperti cerita, pesan, dan lainnya. Teknik penulisan iklan. Membuat iklan PPC yang menarik membantu kamu menarik perhatian orang yang tepat. Meskipun penulisan iklan PPC adalah bisnis yang rumit, teknik penulisan iklan ini akan membantu. 1. Selalu sertakan kata kunci yang relevan di headline kamu. 2. Gambarkan dengan jelas bagaimana kamu bertujuan untuk memecahkan masalah pelanggan kamu. 3. Cobalah untuk memasukkan pemicu emosional dalam iklan kamu untuk membangkitkan emosi target audiens kamu. 4. Sertakan angka atau statistik yang relevan dalam iklan kamu untuk menarik pengguna yang merespons bukti empiris dengan lebih baik. 5. Soroti manfaat dalam iklan kamu alih-alih fitur untuk menunjukkan bagaimana produk atau layanan kamu akan menambah nilai bagi kehidupan mereka. Rencana pengelolaan penawaran. Manajemen penawaran dalam digital marketing mengacu pada proses manajemen penawaran otomatis untuk kampanye digital marketing. Biasanya, manajer pemasaran menentukan dan menetapkan algoritma pengelolaan tawaran berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi pengelolaan otomatis. Dengan bantuan alat manajemen tawaran, kamu dapat mengotomatiskan tawaran CPC atau cost per klik untuk berbagai kampanye digital marketing. Selain itu, bila dikombinasikan dengan solusi analitik digital, alat manajemen tawaran membantu kamu menciptakan kesadaran merek sekaligus menghasilkan keuntungan secara bersamaan. 3 strategi manajemen penawaran utama adalah 1. Penawaran berbasis aturan. 2. Penawaran berbasis portofolio. 3. Penawaran posisi. Pengoptimalan landing page. Pengoptimalan landing page adalah cabang dari Conversion Rate Optimization atau CRO. Ini adalah proses yang melibatkan peningkatan setiap elemen halaman arahan kamu untuk meningkatkan tingkat konversi situs web. Lihatlah beberapa strategi pengoptimalan landing page terbaik. 1. Hilangkan fungsionalitas yang tidak perlu, elemen navigasi, dan bidang formulir tambahan. 2. Evaluasi variasi judul dan teks ajakan bertindak yang sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh pengunjung kamu dalam kueri penelusuran mereka. 3. Tambahkan informasi kontak seperti nomor telepon, atau alamat email, atau formulir kontak untuk membantu pengguna menemukan kamu dengan mudah. 4. Coba warna kontras untuk icon dan elemen di landing page kamu. 5. Cobalah berbagai penawaran untuk mendapatkan informasi kontak pelanggan. 6. Pertahankan konsistensi visual di landing page kamu. 7. Kurangi waktu pemuatan. 2. SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Ini adalah proses holistik untuk mengoptimalkan situs web untuk mendapatkan lalu lintas organik dari halaman mesin pencari. SEO bukanlah alat tunggal tetapi seperangkat alat dan praktik terbaik yang memungkinkan situs web kamu mendapat peringkat lebih tinggi di halaman mesin pencari, sehingga menciptakan arus lalu lintas ke situs kamu. Sederhananya, SEO mengacu pada teknik mendapatkan lebih banyak lalu lintas dari pencarian gratis dan organik di mesin pencari. Jika kamu ingin belajar tentang digital marketing, SEO adalah satu hal yang tidak dapat kamu abaikan. Selanjutnya kamu akan mengetahui lebih banyak tentang apa itu SEO dalam digital marketing dan bagaimana SEO bekerja. Bagaimana cara kerja mesin pencari? Semua mesin pencari menggunakan crawler untuk mengidentifikasi halaman web yang relevan untuk hasil pencarian algoritmik mereka. Crawler ini, juga dikenal sebagai spider atau bot mesin telusur, merayapi jutaan dan miliaran halaman menggunakan algoritma mesin telusur canggih untuk menghasilkan serangkaian hasil berkualitas tinggi di halaman mesin pencari.
Apakah kamu penasaran untuk mempelajari cara kerja algoritma mesin pencari? Mari kita bahas tentang itu. Pada dasarnya, beginilah cara kerja mesin pencari. 1. Crawler. Mereka menelusuri dan menjelajahi internet untuk konten yang relevan dengan memantau kode atau konten secara cermat untuk setiap URL yang mereka temukan. 2. Indeks. Mereka menyimpan dan mengatur konten yang diperoleh melalui perayapan dan kemudian mengindeksnya. Setelah halaman diindeks, halaman tersebut disetujui untuk ditampilkan di halaman mesin pencari. 3. Rank. Mereka memberi rank hasil sesuai dengan kualitas konten, yang berarti bahwa halaman diberi peringkat dalam urutan yang paling relevan hingga yang paling tidak relevan. Peran kata kunci. Jika kamu seorang digital marketer, kamu sangat menyadari pentingnya kata kunci untuk digital marketing. Dalam istilah awam, kata kunci merujuk pada ide atau topik tertentu yang dapat menangkap esensi konten kamu. Namun, dalam istilah SEO, kata kunci merujuk pada kata dan frasa yang digunakan pengguna dalam query penelusuran mereka. Jadi, kata kunci adalah kata atau frasa tertentu yang mengarahkan lalu lintas ke situs web. Kata kunci adalah bagian integral dari SEO, mereka adalah penghubung antara apa yang kamu cari di mesin pencari dan konten yang mereka sediakan di halaman mesin pencari. Kata kunci yang kamu gunakan dalam konten, judul meta, dan deskripsi meta kamu menentukan seberapa baik peringkat kamu di halaman mesin pencari dan berapa volume pengunjung yang datang ke situs kamu. Kata kunci dapat berupa kata kunci ekor pendek atau kata kunci ekor panjang. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana melakukan riset kata kunci, itu bukan tantangan lagi. Ada banyak alat seperti SEMrush, penjelajah kata kunci, dan perencana kata kunci Google yang membantu kamu melacak kata kunci yang tepat berdasarkan bahasa dan query penelusuran yang digunakan oleh pelanggan kamu. Praktik terbaik di halaman. Berikut adalah beberapa strategi terbaik untuk SEO di halaman dan optimasi di halaman. Tag judul. 1. Pertahankan panjang tag judul dibatasi hingga 55 hingga 60 karakter. 2. Format untuk tag judul harus kata kunci utama, kata kunci sekunder, nama merek. Deskripsi meta. 1. Hindari penggunaan karakter atau tanda kutip non-alfa dalam deskripsi meta. 2. Panjang deskripsi meta yang ideal harus berkisar antara 150 hingga 160 karakter. Konten. 1. Konten harus relevan dengan kata kunci target kamu. 2. Gunakan kata kunci target setidaknya 4 kali dalam konten kamu. 3. Jaga agar konten kamu tetap jernih dan menarik secara visual. 4. Sertakan tautan dari halaman lain di situs kamu. Tag header dan frase kata kunci. 1. Gunakan frase kata kunci target sekali dalam tag H1. 2. Gunakan tag H2 hanya jika ada beberapa bagian. 3. Gunakan tag H1 pada halaman yang ingin kamu manfaatkan untuk mengarahkan lalu lintas unik ke situs kamu. Tag ATL gambar dan nama file. 1. Jaga agar deskripsi gambar tetap relevan dengan apa adanya. 2. Gunakan tanda hubung di antara kata-kata alih-alih garis bawah. 3. Jangan gunakan karakter non-alfa dalam gambar atau nama file. SEO teknis. Sejauh ini, kita sudah berbicara tentang SEO, tetapi apa itu SEO teknis? SEO teknis mengacu pada metode mengoptimalkan situs web untuk perayapan dan pengindeksan yang efisien untuk meningkatkan visibilitas pencariannya. Ini disebut SEO teknis karena hanya sedikit atau tidak ada hubungannya dengan konten situs, tetapi berfokus pada pengoptimalan infrastruktur situs. SEO teknis adalah payung luas yang mencakup semua aspek teknis penting seperti map situs, tag meta, penelitian kata kunci, penautan, dan pengindeksan JavaScript untuk beberapa nama. Praktik terbaik SEO teknis adalah 1. Tentukan domain pilihan untuk situs atau blog kamu. 2. Optimalkan robots.txt bersama dengan struktur URL kamu. 3. Optimalkan navigasi dan struktur situs. 4. Tambahkan menu breadcrumb untuk navigasi yang mulus. 5. Terapkan markup data terstruktur. 6. Periksa semua URL kanonik dari setiap halaman situs web kamu. 7. Optimalkan 404 halaman di situs kamu.
8. Optimalkan map situs XML kamu. 9. Tambahkan SSL di server kamu untuk membangun situs web HTTPS. 10. Tingkatkan kecepatan situs web kamu bersama dengan waktu pemuatan halaman. 11. Optimalkan situs web kamu untuk perangkat seluler. 12. Pilih Accelerated Mobile Page atau AMP untuk meningkatkan kecepatan situs web seluler. Strategi SEO. Ketika datang ke permainan SEO, Google adalah pemain teratas. Setiap tahun Google membuat sekitar 3.200 perubahan algoritma. Memikirkan angkanya saja sudah cukup membuat pusing. Tapi kemudian, Google melakukan segalanya dengan benar. Dengan membuat strategi SEO yang dirancang dengan baik dan terstruktur dan menerapkannya. Jika kamu juga ingin menguasai permainan SEO, pastikan untuk menerapkan strategi SEO ini. 1. A/B Split Testing. Dengan mengadopsi A/B Split Testing, kamu tidak perlu lagi melakukan perubahan secara manual pada situs web kamu untuk SEO. Yang perlu kamu lakukan adalah memasang kode JavaScript, seperti yang diberikan Google Analytics kepada kamu, dan kamu siap melakukannya. 2. Host file HTML menggunakan CDN. Karena kecepatan berdampak langsung pada peringkat, menggunakan jaringan pengiriman konten adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan kecepatan situs kamu. Dengan menyimpan gambar dan konten statis kamu, CDN meningkatkan kecepatan pemuatan halaman secara signifikan. 3. Uji tag judul multibahasa. Ada alat SEO khusus seperti ClickFlow yang secara otomatis menguji tag judul dan deskripsi meta kamu untuk meningkatkan rasio klik tayang. 4. Memilih markup halaman FAQ. Markup skema halaman FAQ memungkinkan kamu mengarahkan lebih banyak lalu lintas dari pencarian organik. Yang perlu kamu lakukan adalah menambahkan FAQ yang umum ditanyakan ke daftar pencarian kamu. 5. Buat klaster konten. Pengelompokan konten bertujuan untuk membuat bagian berbeda di situs web kamu seputar berbagai topik yang mungkin serupa tetapi tidak sama. Dengan membuat klaster konten dan menautkan konten yang relevan, berdasarkan topik terkait, kamu membiarkan mesin telusur mengidentifikasi konten utama. Membangun link. Membangun link adalah teknik SEO penting yang berfokus pada perolehan hyperlink dari situs lain ke situs kamu sendiri. Ini adalah proses mendorong situs web lain untuk menautkan kembali ke situs web kamu. Link bertindak sebagai sinyal untuk mesin pencari tentang kualitas situs web. Semakin banyak backlink yang relevan yang kamu miliki di situs kamu, semakin tinggi peringkat pencarian kamu. Link menunjukkan kepada mesin pencari bahwa situs web kamu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemasar sekarang banyak berinvestasi dalam strategi membangun link untuk meningkatkan otoritas situs web mereka dan juga mengarahkan lalu lintas rujukan. Beberapa teknik membangun link yang terbukti. 1. Blogging tamu yang strategis adalah cara yang bagus untuk mengarahkan lalu lintas ke situs kamu. HubSpot menyatakan bahwa merek yang secara aktif terlibat dalam blogging membuat 97% lebih banyak tautan masuk dan 55% lebih banyak pengunjung. 2. Buat kehadiran kamu dikenal di platform media sosial dengan memposting blog, postingan, gambar, video pendek, dan lainnya yang relevan, karena ini adalah alat yang fantastis untuk keterlibatan merek pelanggan. 3. Infografis sangat baik untuk menyampaikan pesan penting dalam bentuk yang menarik secara visual. Mereka dapat menghasilkan 37,5% lebih banyak backlink daripada posting blog standar. 4. Sertakan tautan sumber daya dari situs terpercaya seperti Forbes, Huffington Post, dan Jeff Bezos di situs web kamu. 5. Pantau terus backlink pesaing kamu untuk tetap di atas strategi SEO kamu dan pastikan untuk mereplikasi link terbaik di antara mereka di situs kamu. Analisis web. Ingin tahu apa itu analisis web? Analisis web mengacu pada proses pengumpulan, analisis, pengukuran, dan pelaporan data web untuk memahami aspek penting seperti penggunaan web dan perilaku pengguna di berbagai halaman web untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi situs web. Kamu dapat menggunakan alat analisis web untuk menilai dan mengukur hal-hal seperti 1. Hasil dari kampanye periklanan dan pemasaran.
2. Kampanye yang mendorong lalu lintas maksimum ke situs web. 3. Jumlah pengguna yang mengunjungi situs web, durasi tinggal mereka, dan halaman yang mereka kunjungi. 4. Perubahan lalu lintas situs web segera setelah peluncuran kampanye iklan atau pemasaran baru. 5. Indikator kinerja utama yang mendorong kesuksesan bisnis, termasuk penjualan bersih, rasio konversi pembelian, waktu rata-rata untuk konversi, jumlah prospek yang memenuhi syarat di saluran penjualan, dan sebagainya. 3. Pemasaran konten. Dalam digital marketing, konten adalah segalanya, konten adalah raja. Sebagai digital marketer, kamu secara alami akan menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk meluruskan strategi SEM dan SEO kamu. Namun, jika kamu tidak memperhatikan konten yang kamu posting di situs kamu, peringkat mesin pencari kamu pasti akan menurun. Untuk menghindari itu, pertama-tama harus selalu fokus pada pembuatan strategi pemasaran konten. Apa itu pemasaran konten? Seperti namanya, pemasaran konten berputar secara eksplisit di sekitar pembuatan konten, publikasi, dan distribusi ke target audiens untuk mendorong mereka mengunjungi situs web. Pemasaran konten terletak di jantung digital marketing. Ini membantu menghasilkan prospek baru, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan interaksi pelanggan. Pemasaran konten telah menjadi bagian integral dari digital marketing dan belajar tentang digital marketing tidak lengkap tanpa mendapatkan pemasaran konten kamu sendiri. Misalnya, Glossier, merek kecantikan kultus, mengandalkan kekuatan konten buatan pengguna untuk meningkatkan pengikut dan posisinya di Instagram. Demikian pula, AARP Magazine, salah satu majalah konsumen terbesar di Amerika, selalu hadir dengan konten berkualitas. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan mendengarkan pembaca mereka, mereka berusaha untuk memahami poin rasa sakit mereka dan membuat konten yang ingin mereka baca. Contoh-contoh pemasaran konten inilah yang menetapkan standar tinggi dalam industri digital marketing. Mengapa pemasaran konten penting untuk bisnis? Berikut adalah 6 alasan yang menyoroti pentingnya pemasaran konten. 1. Bangun citra merek terpercaya. Dengan secara konsisten membuat konten yang relevan dan membagikannya dengan jaringan kamu di saluran yang tepat, kamu membangun merek kamu sebagai otoritas yang andal di lapangan. 2. Tingkatkan pencarian organik. Saat kamu membuat konten yang unik, relevan, dan informatif untuk target audiens kamu, mesin pencari mengenali konten kamu sebagai sesuatu yang berharga, sehingga memposisikan konten kamu di peringkat teratas halaman mesin pencari. 3. Hasilkan prospek baru. Peringkat yang lebih tinggi di halaman mesin pencari dan citra merek terpercaya sangat membantu dalam membantu netizen menemukan kamu di web. Pemasaran konten membantu meningkatkan prospek pemasaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 4. Menarik orang yang tepat. Dengan mengidentifikasi target buyer persona kamu, kamu dapat membuat konten yang sangat dipersonalisasi untuk target grup ini. Faktanya, ketika kamu mempublikasikan konten, kamu akan menarik perhatian calon pembeli yang ideal. 5. Membangun backlink. Tak perlu dikatakan, jika kamu membuat dan mempublikasikan konten yang bermakna, orang lain di bidang kamu akan ingin menautkan ke konten kamu. Ini akan semakin memperluas jaringan kamu karena pengguna dari situs tersebut akan datang ke situs web kamu untuk mendapatkan konten. 6. Mendorong pengunjung untuk membagikan konten Anda di media sosial. Setelah kamu membuktikan diri sebagai pakar industri dengan konten kamu, pelanggan setia kamu akan dengan senang hati membagikan konten kamu lebih lanjut di lingkaran sosial masing-masing di saluran media sosial yang berbeda. Jenis konten. Pemasaran konten mencakup berbagai jenis konten. Berikut adalah 8 jenis konten paling populer. 1. Blogging. 2. E-book. 3. Video. 4. Infografis. 5. Studi kasus. 6. Kertas putih. 7. Konten bentuk panjang. 8. Unduhan template dan daftar periksa. Kamu dapat membuat strategi pemasaran konten yang ideal untuk merek kamu dengan menggabungkan berbagai jenis konten dan berfokus pada konten yang menghasilkan prospek dan penjualan paling banyak.
Strategi pemasaran konten. Strategi pemasaran konten adalah bagian dari strategi konten. Intinya, strategi pemasaran konten seperti strategi yang lebih kecil yang cocok dengan strategi yang lebih besar. Sementara strategi konten terutama berfokus pada perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan konten, strategi pemasaran konten lebih peduli dengan pemasaran konten yang dibuat. Strategi pemasaran konten bertujuan untuk membangun basis audiens dengan secara konsisten membuat, menerbitkan, dan mendistribusikan konten yang edukatif, menghibur, menginspirasi, dan bermakna. Untuk membangun strategi pemasaran konten yang kuat, tanyakan pada diri kamu pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa yang terdiri dari target audiens kamu? 2. Siapa pesaing utama kamu? 3. Apa strategi konten inti kamu? 4. Apa tujuan di balik konten kamu? 5. Format konten apa yang harus kamu fokuskan? 6. Apa yang dapat kamu tawarkan kepada pengguna kamu yang tidak dapat ditawarkan oleh orang lain di bidang kamu? 7. Seberapa sering kamu harus memposting atau mempublikasikan konten? 8. Bagaimana kamu berencana untuk mengelola konten kamu? 9. Saluran mana yang harus kamu gunakan untuk mendistribusikan konten kamu? Jika kamu berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, membuat strategi pemasaran konten akan menjadi lebih mudah bagi kamu. Konten berdasarkan perjalanan pelanggan. Tahukah kamu bahwa kamu dapat meningkatkan prospek secara luar biasa dengan memetakan perjalanan pelanggan kamu? Pada dasarnya, perjalanan pelanggan terdiri dari 3 tahap utama, yaitu kesadaran, pertimbangan, dan keputusan. Dengan demikian, peta perjalanan pelanggan adalah representasi visual yang menggambarkan setiap pengalaman yang dimiliki pelanggan individu dengan merek kamu. Strategi pemetaan konten yang efektif berdasarkan perjalanan pelanggan menguraikan bagaimana setiap konten secara strategis terkait dengan perjalanan pelanggan dan bagaimana dampaknya terhadap hal yang sama. Dengan demikian, kamu dapat lebih memvisualisasikan peluang yang dapat membantu kamu memenuhi kebutuhan spesifik target audiens kamu. Dengan membuat peta konten berdasarkan perjalanan pelanggan kamu, kamu dapat memperoleh manfaat berikut. 1. Identifikasi apakah perjalanan pelanggan dalam urutan yang logis atau tidak. 2. Ini membantu kamu melihat di mana dalam corong pembelian pelanggan kamu berinteraksi dengan konten kamu. 3. Ini menggambarkan bagaimana konten kamu berencana untuk membantu meringankan masalah pelanggan di setiap tahap perjalanan mereka. 4. Ini memungkinkan kamu untuk memusatkan upaya dan sumber daya kamu pada aspek paling penting dari bisnis kamu untuk efektivitas maksimum. 5. Ini menggambarkan kesenjangan antara pengalaman pelanggan yang diinginkan dan yang mereka alami dalam skenario dunia nyata. 4. Pemasaran media sosial. Yah, semua orang tahu tentang media sosial sekarang. Tapi bagaimana bisnis dapat memanfaatkan media sosial? Apa itu pemasaran media sosial? Pemasaran media sosial mengacu pada pendekatan pemasaran yang hanya berfokus pada penggunaan platform atau saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, dan lainnya, untuk terhubung dengan target audiens untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, mengarahkan lalu lintas web, dan sebagainya. Strategi pemasaran media sosial termasuk merancang konten yang menarik, mendengarkan apa yang dikatakan orang di platform media sosial, memantau dan mengevaluasi laporan analitik, dan menjalankan kampanye media sosial untuk beberapa nama. Pemasaran Facebook. Menurut Statista, Facebook memiliki lebih dari 2,4 miliar pengguna aktif, yang menjadikannya jejaring sosial paling populer di dunia. Secara alami, Facebook menghadirkan peluang luar biasa bagi digital marketer untuk memanfaatkan konten dan keterlibatan pengguna. Pemasaran Facebook berkaitan dengan penggunaan Facebook secara aktif sebagai alat komunikasi dan saluran untuk interaksi dan keterlibatan merek pelanggan. Pemasar dapat membuat profil individu dan bisnis untuk menyebarkan kesadaran atau mengembangkan basis penggemar untuk suatu produk atau layanan. Dengan membuat halaman Facebook dan menyusun strategi pemasaran Facebook yang dapat ditindaklanjuti, pemasar dapat mendorong pelanggan untuk terhubung dengan merek mereka dan menjangkau mereka.
Pemasaran Twitter. Sama seperti pemasaran Facebook, pemasaran Twitter adalah cara lain untuk mempromosikan merek kamu dan terhubung dengan target audiens kamu. Ini adalah fakta yang diketahui bahwa Twitter adalah tools media sosial yang kuat di mana kamu dapat menemukan informasi tentang topik apapun, baik itu berita hiburan atau urusan politik nasional atau internasional. Untuk menuai manfaat dari Twitter, untuk membangun merek dan kesadaran, kamu harus terlebih dahulu membuat strategi pemasaran Twitter yang solid. Pada dasarnya, strategi pemasaran Twitter mengacu pada rencana yang dirancang dengan baik yang berfokus pada pembuatan, penerbitan, dan distribusi konten untuk buyer persona dan pengikut kamu melalui Twitter. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pengenalan merek, menarik pengikut baru dan calon pembeli, meningkatkan konversi, dan meningkatkan penjualan. Beberapa strategi pemasaran Twitter yang paling efektif termasuk daftar Twitter, obrolan Twitter, dan momen Twitter. Pemasaran LinkedIn. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, LinkedIn adalah salah satu tools media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dengan lebih dari 675 juta profesional di LinkedIn, platform ini digunakan oleh calon pengusaha dan bisnis mapan. Pemasaran LinkedIn adalah tentang menggunakan jaringan profesional LinkedIn untuk mempromosikan merek dan bisnis kamu. Platform ini memungkinkan kamu untuk terhubung dan berinteraksi dengan komunitas profesional dan pengguna yang aktif untuk mendorong tindakan khusus untuk bisnis kamu. Meskipun kamu dapat mempromosikan bisnis kamu dengan LinkedIn Ads, kamu juga dapat mengelola kampanye iklan kamu dengan lancar dengan Campaign Manager. Namun sebelum melakukan ini seseorang harus mempersiapkan strategi pemasaran LinkedIn yang akan memberikan langkah-langkah tepat untuk bekerja pada tujuan dan mendapatkan hasil. Selain itu, kamu juga dapat mempublikasikan konten yang menarik di halaman perusahaan kamu di LinkedIn. Video promosi melalui YouTube. YouTube memiliki lebih dari 2 miliar pengguna bulanan yang masuk dengan orang-orang mengunggah sekitar 500 jam video setiap menit di saluran media sosial. Jadi, bisa dibayangkan betapa besarnya YouTube. Berkat jutaan video yang informatif, menghibur, dan menarik di YouTube, YouTube telah bergabung dengan jajaran Google untuk penelusuran. YouTube pasti memiliki sesuatu untuk kamu. Inilah alasan mengapa merek sekarang menggunakan YouTube untuk menyebarkan berita tentang produk dan layanan mereka. Ide di balik video YouTube adalah untuk mendidik orang tentang merek kamu dan nilai inti kamu. Namun, karena YouTube tidak kekurangan konten, kamu harus menggunakan praktik terbaik pengoptimalan YouTube untuk membuat video kamu menonjol di antara yang lain. Misalnya, kamu dapat mengoptimalkan deskripsi video, mengkategorikan video, mengunggah gambar mini khusus untuk video kamu, dan menambahkan kartu dan layar akhir untuk meningkatkan penayangan. Pemasaran afiliasi. Berkat munculnya saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, pemasaran afiliasi adalah tren terbaru dalam domain digital marketing. Apa itu pemasaran afiliasi? Pemasaran afiliasi adalah teknik pemasaran yang melibatkan mempromosikan produk atau layanan dari merek atau perusahaan lain dengan imbalan jumlah komisi tertentu. Jika kamu adalah promotor di sini, kamu adalah afiliasi. Ide di balik pemasaran afiliasi adalah kamu dapat mempromosikan produk atau layanan merek lain dan sebaliknya, dan jika target audiens akhirnya membeli produk atau layanan yang kamu promosikan, kamu dapat memperoleh sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari setiap penjualan yang terjadi melalui kamu. Pemasaran afiliasi adalah tentang merujuk produk atau layanan merek lain melalui posting blog, video, dan sebagainya di saluran media sosial atau situs web kamu. Setiap kali seseorang membeli merek yang kamu promosikan melalui tautan unik yang kamu berikan, kamu mendapat komisi. Dengan demikian, pemasaran afiliasi adalah jenis pemasaran berbasis kinerja yang dapat menghasilkan keuntungan besar, asalkan kamu melakukannya dengan benar. Bagaimana cara kerja pemasaran afiliasi? Pemasaran afiliasi didasarkan pada pembagian pendapatan antara dua pihak, yaitu pemilik produk atau layanan dan pemasar afiliasi.
Pada intinya, pemasaran afiliasi bertujuan untuk mendorong penciptaan produk dan proses pemasaran produk di antara berbagai pihak, di mana masing-masing pihak mendapatkan bagian dari pendapatan yang diperoleh berdasarkan kontribusi mereka. Jadi, jika kamu adalah pemilik produk unik dan ingin memperluas jaringan pengguna dan pengikut kamu, kamu dapat terhubung ke afiliasi yang berpikiran sama melalui program afiliasi. Afiliasi ini dapat mempromosikan produk kamu di lingkaran masing-masing dan meningkatkan penjualan kamu. Demikian juga, jika kamu bukan pencipta suatu produk tetapi kamu ingin menghasilkan uang, kamu dapat menjangkau berbagai merek dan mempromosikan produk mereka dan menerima komisi untuk setiap penjualan yang kamu lakukan. Inilah cara kerja pemasaran afiliasi. 1. Kamu harus terlebih dahulu menemukan dan bergabung dengan program afiliasi. 2. Kemudian kamu memilih penawaran mana yang dapat atau ingin kamu promosikan. 3. Kamu mendapatkan tautan afiliasi unik untuk penawaran yang akan kamu promosikan. 4. Sekarang kamu membagikan tautan tersebut di situs web dan media sosial kamu dalam bentuk blog atau video. 5. Dapatkan komisi setiap kali pengguna mengklik tautan kamu dan melakukan pembelian. Alasan menjadi afiliasi marketer. Karena pemasaran afiliasi dengan cepat mendapatkan daya tarik di industri ini, ada lebih banyak alasan untuk menjadi afiliasi marketer. Berikut adalah alasan mengapa menjadi afiliasi marketer. 1. Kamu tidak perlu membuat atau mengembangkan produk atau layanan. Kamu bahkan tidak perlu menanggung biaya yang terkait dengan pengembangan bisnis. 2. Pemasaran afiliasi memiliki biaya bisnis yang relatif rendah. Kamu hanya memerlukan koneksi internet yang stabil, komputer atau laptop, dan pola pikir wirausaha. 3. Program afiliasi tidak memiliki biaya pendaftaran. Sebagian besar program afiliasi gratis untuk bergabung. 4. Dalam pemasaran afiliasi, kamu selalu memiliki opsi untuk memilih dari banyak produk atau layanan. Kamu juga dapat memilih untuk mempromosikan penawaran yang kamu minati. 5. Pemasaran afiliasi tidak memerlukan prosedur bisnis standar seperti manajemen inventaris, layanan pelanggan, biaya pengiriman, dan sebagainya. 6. Sebagai pemasar afiliasi, kamu akan menikmati keuntungan mendapatkan pendapatan tak terbatas. Semakin banyak penjualan yang kamu lakukan, semakin tinggi komisi kamu. Jenis saluran pemasaran afiliasi. Pada dasarnya ada 6 jenis saluran atau program pemasaran afiliasi, yaitu 1. PPC atau pay-per-click. Dalam model pemasaran ini, afiliasi dibayar ketika mereka merujuk pengunjung ke situs web perusahaan yang produknya mereka promosikan. Meskipun afiliasi dibayar meskipun rujukan mereka tidak mengarah ke tindakan tertentu, seperti membeli produk, bayarannya relatif rendah. 2. PPL atau pay-per-lead. Dalam program ini, afiliasi hanya dibayar untuk lead yang dikonversi. Jadi, pengunjung yang datang ke situs melalui referral mereka harus mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi lead. 3. PPS atau pay per sale. Di saluran ini, afiliasi hanya dibayar ketika referensi mereka membeli dari situs resmi perusahaan. Komisi dibayarkan pada persentase tertentu dari harga produk. 4. Komisi di seluruh situs. Dalam model ini, perusahaan menawarkan komisi di seluruh situs kepada afiliasi. Ini berarti afiliasi akan mendapatkan komisi untuk setiap pembelian bukan produk tertentu di situs melalui rujukan afiliasi. 5. Komisi satu kali. Dalam program pemasaran afiliasi ini, afiliasi hanya dibayar sekali setelah rujukan mereka berhasil melakukan tindakan yang telah ditentukan konversi atau pembelian prospek. 6. Komisi berulang. Saluran pemasaran afiliasi ini menawarkan komisi kepada afiliasi sesuai dengan program berbasis langganan. Jadi, afiliasi akan dibayar selama referensi afiliasi tetap mendaftar di perusahaan. Strategi pemasaran afiliasi. Sekarang setelah kamu fasih dalam pemasaran afiliasi, berikut adalah 5 strategi pemasaran afiliasi teratas yang harus kamu terapkan. 1. Tetaplah mempromosikan produk yang kamu kenal. Pemasaran afiliasi terutama tentang membangun hubungan yang dapat dipercaya dengan audiens kamu.
Jadi, sebelum kamu mempromosikan suatu produk, pastikan kamu memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya. 2. Bereksperimenlah dengan kampanye promosi kamu. Meskipun kamu harus mengidentifikasi niche pasar kamu dan fokus untuk membangun pijakan yang kuat dalam hal yang sama, jangan lupa untuk berkolaborasi dengan banyak pedagang. Buat promosi kamu terdiversifikasi. 3. Fokus pada program afiliasi yang ramah seluler. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah era smartphone dan perangkat seluler. Sama seperti situs web yang sekarang dioptimalkan untuk perangkat seluler, kamu juga harus bertujuan untuk mengambil program afiliasi yang dioptimalkan untuk platform seluler. Ini akan membantu kamu untuk memperluas basis audiens kamu. 4. Optimalkan tingkat konversi kamu. Sebagai pemasar afiliasi, kamu harus terus memantau dan mengoptimalkan tingkat konversi kamu. Ini termasuk menguji halaman arahan kamu, tombol ajakan bertindak, dan strategi pengoptimalan tingkat konversi. 5. Ketahui sumber lalu lintas afiliasi kamu. Selain berfokus pada volume lalu lintas dan konversi, kamu juga harus mengetahui sumber dari mana lalu lintas kamu datang dan demografinya. Dengan demikian, kamu dapat membuat pesan yang dipersonalisasi untuk setiap segmen pelanggan demi kepuasan pelanggan yang optimal. 6. Email marketing. Email adalah salah satu alat digital marketing yang paling kuat. Sampai sekarang, ada 3,8 miliar pengguna email di seluruh dunia, sehingga menjadikan email sebagai alat pemasaran yang sempurna untuk menjangkau target audiens kamu. Dan karena email tidak menuju kemana-mana, bisnis apapun yang ingin tetap relevan harus mempraktikkan alat email marketing teratas yang dapat membantu mereka mendapatkan hasil yang diinginkan. Apa itu email marketing? Email marketing adalah teknik pemasaran langsung yang melibatkan penggunaan surat elektronik sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan komersial kepada audiens. Ini mungkin termasuk mengirim iklan, penawaran baru, kupon loyalitas, informasi penggalangan dana, permintaan bisnis, dan banyak lagi. Email marketing digunakan untuk membangun loyalitas, kepercayaan, dan kesadaran merek. Sementara banyak yang berpikir bahwa email sudah ketinggalan zaman, mereka tidak bisa jauh dari kebenaran. Bahkan saat ini, email adalah salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bagaimana cara melakukan email marketing? Meskipun benar bahwa email masih jauh dari kata mati, ini adalah tugas yang menantang untuk menyusun strategi email marketing yang sukses. Lalu, bagaimana cara melakukan email marketing? Cukup ikuti langkah-langkah sederhana ini. 1. Identifikasi dan tentukan audiens kamu. Untuk memastikan bahwa kamu merancang email yang relevan dan dipersonalisasi untuk pelanggan kamu, kamu harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menentukan persona pembeli yang berbeda, memahami poin kesulitan mereka dan preferensi mereka. 2. Tetapkan tujuan kamu. Untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat ditindaklanjuti, kamu harus mulai dengan meneliti statistik email untuk industri kamu. Setelah kamu menemukan angka dan metrik, kamu dapat menggunakannya sebagai tolak ukur untuk tujuan pemasaran kamu. 3. Izinkan orang untuk mendaftar. Email marketing adalah tentang membuat orang bergabung dengan kamu, yaitu membuat mereka berlangganan. Jika kamu ingin memperluas basis pelanggan kamu, kamu harus membuat daftar email berbasis izin termasuk kotak centang sehingga pengguna dapat ikut serta ke milis kamu, mengetahui jenis email apa yang dapat mereka nantikan, dan seberapa sering mereka ingin menerima email dari kamu. 4. Bereksperimenlah dengan kampanye email. Ada banyak jenis kampanye email yang harus kamu coba. Melihat hasil dari kampanye ini, kamu dapat memutuskan jenis kampanye mana yang paling cocok untuk kamu dan fokus pada hal itu. 5. Buat jadwal. Untuk membuat jadwal strategi email marketing kamu, kamu harus memutuskan seberapa sering kamu berencana untuk menghubungi daftar email kamu. Setelah kamu merancang rencana, pastikan untuk memberitahu audiens kamu kapan mereka akan mendengar dari kamu, dan konsisten dengannya. 6. Ukur hasilnya. Sama seperti semua teknik pemasaran, bahkan metrik email marketing harus dilacak dan diukur. Metrik membantu kamu mengidentifikasi area peningkatan dan menyesuaikan strategi email marketing kamu.
Manfaat email marketing. Mengapa email marketing? Jika dilakukan dengan benar, kamu dapat menuai manfaat email marketing berikut. 1. Ini memungkinkan kamu membuat email yang dipersonalisasi untuk menarik segmen pelanggan yang berbeda. 2. Email menjadi alat yang sangat baik untuk membangun identitas dan kredibilitas merek kamu karena kamu mendapatkan akses langsung ke kotak masuk email pelanggan dan calon pelanggan kamu. 3. Ini adalah pendekatan yang fantastis untuk meningkatkan penjualan. Melalui email yang ditargetkan, kamu dapat menampilkan item yang sesuai dengan preferensi pelanggan kamu, produk yang telah mereka beli sebelumnya, dan bahkan memberitahu mereka tentang diskon, penawaran, dan kupon. 4. Ini memungkinkan kamu melacak metrik penting dengan mudah. Misalnya, kamu dapat memantau rasio buka email, rasio klik tayang, dan bahkan rasio konversi. 5. Email yang dibuat dengan baik dapat mendorong volume lalu lintas yang besar ke situs web kamu. Kamu bahkan dapat menyertakan tombol berbagi sosial di email kamu untuk mendorong pelanggan kamu berbagi pesan di lingkaran sosial mereka. 6. Email membanggakan menghasilkan return on investment tinggi. Karena email marketing dapat membuat tingkat konversi kamu menyentuh langit, itu juga dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap return on investment kamu. Bagaimana cara meningkatkan basis pengguna kamu? Kamu dapat secara efektif meningkatkan pelanggan email dengan mengikuti langkah sederhana ini. 1. Jika kamu ingin audiens kamu menantikan email kamu, kamu harus membuat konten email yang unik dan relevan setiap saat. 2. Selalu sertakan tombol berbagi sosial di email kamu untuk mendorong pelanggan kamu membagikan pesan kamu dengan keluarga dan teman mereka, sehingga meningkatkan jangkauan kamu. 3. Klasifikasikan daftar email kamu menurut persona pembeli yang berbeda. Ini akan membantu kamu mengirim pesan yang ditargetkan untuk memenuhi minat spesifik persona pembeli kamu. 4. Merevitalisasi daftar email mati dengan kampanye opt-in. Kamu dapat membuat pesan keikutsertaan yang menarik dan mengirimkannya ke daftar lama kamu yang menurut kamu akan menarik minat baru pada merek kamu. 5. Kamu dapat menambahkan hyperlink ke tanda tangan karyawan kamu. Tanda tangan email ini dapat membawa orang ke halaman arahan kamu dan mendorong mereka untuk mendaftar ke milis kamu. 6. Kamu dapat menulis white paper atau e-book dan menyimpannya di halaman arahan kamu. Orang yang ingin mengunduh dan membacanya dapat memberikan alamat email mereka. Sementara mereka mendapatkan white paper atau e-book, kamu mendapatkan alamat email mereka. 7. Kamu dapat menyelenggarakan kontes giveaway gratis menggunakan pegangan media sosial kamu dengan imbalan informasi kontak terutama nama dan alamat email. 8. Pinterest adalah platform yang sangat baik untuk menghost konten visual yang menarik untuk mendorong pengunjung mendaftar ke situs web kamu untuk melihat konten. Cara meningkatkan open rate dan CTR. Rasio terbuka dan rasio klik tayang adalah dua penentu utama keberhasilan strategi email marketing kamu. Ikuti aturan ini untuk meningkatkan pelanggan email kamu. Untuk meningkatkan tingkat buka email kamu, pastikan untuk mematuhi aturan berikut. 1. Selalu jaga agar daftar email kamu tetap segar dan relevan. Cobalah untuk membuat daftar email kamu diisi dengan pelanggan aktif yang terlibat dengan email kamu. 2. Seperti yang kami katakan berkali-kali sebelumnya, mengelompokkan daftar email kamu adalah keharusan mutlak. Ini memungkinkan kamu mengirim email khusus ke pelanggan kamu. 3. Bagaimanapun, hindari filter spam. Untuk melakukannya, kamu dapat memastikan bahwa penerima kamu benar-benar memilih untuk menerima email dan juga dengan mengirimkan kampanye email kamu dari alamat IP yang valid. 4. Waktu kamu untuk mengirim email kamu harus sempurna. Pengujian A atau B dapat membantu kamu mengetahui kerangka waktu yang memberikan hasil terbaik. 5. Pikat pelanggan kamu dengan baris subjek yang cerdas. Jaga nada percakapan. Untuk meningkatkan rasio buka email, kamu dapat melakukan hal berikut. 1. Selalu beri orang pilihan untuk ikut serta dalam email kamu. Kamu dapat menggunakan pilihan tunggal atau pilihan ganda untuk mendapatkan alamat email pelanggan kamu. 2. Ketahui cara menggunakan teks pratinjau untuk keuntungan kamu.
Teks ini menawarkan kepada pelanggan kamu gambaran tentang apa yang ada di dalam email kamu. 3. Perhatikan format email. Jaga agar email kamu tetap mobile friendly dan juga fokus pada faktor keterbacaan. 4. Berikan ajakan bertindak atau CTA yang jelas di email kamu untuk mendorong pelanggan kamu mengambil beberapa bentuk tindakan dan berinteraksi dengan merek kamu. 5. Selalu uji semuanya, termasuk teks pratinjau, baris subjek, tata letak, chat. 7. Pemasaran aplikasi seluler. Karena perangkat seluler telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, pemasaran aplikasi seluler adalah salah satu bagian integral dari setiap tutorial digital marketing. Apa itu pemasaran aplikasi seluler? Pemasaran aplikasi seluler mengacu pada teknik pemasaran yang bertujuan untuk berinteraksi dengan pengguna aplikasi seluler sepanjang perjalanan pengguna mereka, mulai dari saat mereka mengunduh dan menginstal aplikasi di perangkat seluler mereka hingga saat mereka menjadi pengguna setia aplikasi tersebut. Pemasaran aplikasi seluler menuntut agar kamu membuat pengguna tetap terlibat di setiap tahap saluran pemasaran, mulai dari menemukan aplikasi kamu dan menginstalnya hingga membuat mereka aktif dan berinteraksi dengan aplikasi. Pentingnya pemasaran aplikasi seluler. Beberapa manfaat paling luar biasa dari pemasaran aplikasi seluler adalah: 1. Aplikasi seluler memastikan kamu menikmati visibilitas sepanjang waktu. Meskipun pengguna mungkin tidak selalu memiliki waktu untuk masuk ke desktop mereka untuk melihat pesan dan email penting, perangkat seluler memungkinkan mereka untuk melihatnya saat dalam perjalanan. 2. Aplikasi seluler adalah alat yang cepat dan berguna untuk mendorong keterlibatan dan interaksi pelanggan. Mereka dapat memberitahu pengguna tentang peluncuran produk baru, penawaran promosi, dan lainnya, sehingga mendorong komunikasi langsung. 3. Aplikasi seluler sangat baik untuk membangun hubungan merek pelanggan melalui pemberitahuan, peringatan, dan pengingat tepat waktu yang mendorong pengguna untuk mengambil tindakan. 4. Aplikasi seluler membantu meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan karena mereka dapat berinteraksi dengan merek kamu dan bahkan melakukan pembelian dari kamu saat dalam perjalanan. 5. Karena sebagian besar populasi global menggunakan ponsel cerdas, aplikasi seluler dapat membantu memperluas basis pelanggan kamu secara luas. Saat basis pelanggan kamu tumbuh, kredibilitas merek kamu juga. Daftar metrik aplikasi seluler. Berikut adalah metrik analisis aplikasi seluler yang harus kamu perhatikan. 1. Pengguna. Ini berkaitan dengan jumlah rata-rata pengguna harian atau bulanan yang secara aktif terlibat dengan aplikasi seluler kamu dan menciptakan nilai bagi bisnis kamu. 2. Durasi sesi. Ini mengacu pada durasi waktu pengguna secara aktif menggunakan aplikasi kamu dalam sesi tertentu, dari membukanya hingga menutupnya. 3. Waktu dalam aplikasi. Ini berarti jumlah waktu yang dihabiskan pengguna di aplikasi kamu selama periode waktu tertentu. 4. Akuisisi. Ini mengacu pada jumlah pengguna yang mengunduh aplikasi seluler kamu melalui sumber tertentu seperti penelusuran organik, kampanye berbayar, rujukan, dan lain-lain. 5. Alur layar. Ini mengacu pada jalur pengguna melalui aplikasi seluler kamu, seperti saat mereka masuk, langkah-langkah yang mereka ambil untuk dikonversi menjadi pengguna setia, dan saat mereka keluar dari aplikasi. 6. Retensi. Ini mengacu pada persentase pengguna yang selalu kembali ke aplikasi kamu setelah kunjungan awal mereka. Tingkat retensi dapat diklasifikasikan menurut perangkat, kampanye, frekuensi pembelian, dan lain-lain. 7. Lifetime value. Ini menunjukkan jumlah pendapatan yang kamu harapkan untuk dihasilkan dari pengguna tertentu selama perjalanan pelanggan mereka. Lifetime value dapat menjadi sangat penting untuk menghitung berapa banyak yang perlu kamu keluarkan untuk upaya akuisisi pelanggan baru. Strategi pemasaran aplikasi seluler. Jika kamu ingin membuat aplikasi seluler kamu menonjol, kamu harus mengikuti strategi pemasaran aplikasi seluler ini. 1. Riset tentang target pasar kamu. Jika kamu tidak melakukan riset pasar yang tepat untuk mengidentifikasi target audiens kamu, upaya pemasaran kamu akan sia-sia.
Alih-alih menjangkau semua orang, kamu harus fokus untuk beresonansi dengan target pelanggan kamu. Selain itu, melakukan riset pasar membantu kamu mendapatkan ide bagus tentang pesaing kamu, sehingga memungkinkan kamu untuk meningkatkan permainan pemasaran kamu. 2. Pastikan visibilitas di toko aplikasi. Untuk memastikan bahwa aplikasi seluler kamu berperingkat lebih tinggi di hasil pencarian toko aplikasi, kamu harus mengoptimalkan aplikasi seluler kamu. Faktor inti yang memengaruhi peringkat toko aplikasi kamu adalah judul, deskripsi, ikon aplikasi, dan tangkapan layar dalam aplikasi. Semakin tinggi peringkat kamu, semakin baik visibilitas aplikasi kamu. 3. Buat halaman arahan yang menarik. Meskipun wajib untuk membuat halaman arahan yang menarik secara visual, kamu juga harus fokus pada konten kamu. Pastikan halaman arahan kamu membuat pengguna mendapat informasi dan interaksi. 4. Video viral adalah cara yang tepat. Jika kamu memiliki ide konten yang unik, jangan sia-siakan. Buat video viral darinya dan bagikan di pegangan media sosial kamu seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Buat video tetap menyenangkan dan informatif dengan cara yang dapat menyoroti fitur atau tujuan inti dari aplikasi seluler kamu. 5. Pantau dan ukur KPI kamu. Dengan menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja utama aplikasi kamu secara rutin, kamu bisa mendapatkan wawasan berharga tentang kinerja dan keberhasilannya secara keseluruhan. Apa itu kampanye digital marketing? Kampanye digital marketing adalah strategi pemasaran online yang dirancang secara eksplisit untuk mendorong keterlibatan, konversi, lalu lintas, dan return on investment. Kampanye dibuat dengan mengingat tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari merek atau organisasi dan bergantung pada lebih dari satu saluran digital. Tujuan dari kampanye digital marketing adalah untuk memungkinkan kamu mengidentifikasi prioritas kamu dan mengartikulasikan strategi digital marketing kamu sesuai dengan itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.